Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Ilyas dengan NIM 210305500022. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jurnal dengan judul Perbandingan stroke non-hemoragik dengan gangguan motorik pasien memiliki faktor risiko diabetes mellitus dan hipertensi. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Nia Permatasari dengan volume 11 nomor 1 tahun 2020 dengan jumlah halaman yaitu 298 sampai dengan 304. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Irma Hairuddin SKM MKes. Baik, di sini ada outline yang akan saya bahas. Yang pertama-tama itu saya akan membahas mengenai pendahuluan, kemudian saya akan membahas mengenai latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal, dan yang keempat itu ada kesimpulan dan sarannya. Adapun pendahuluannya yaitu menurut World Health Organization atau yang disingkat dengan WHO, stroke merupakan gejala yang didefinisikan suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung 24 jam atau lebih. Dengan faktor diabetes mellitus, hipertensi, peluang untuk terjadinya stroke non-hemoragik lebih meningkat. Namun, kegagalan dalam mensuplai darah akan menyebabkan gangguan fungsi bagian otak atau yang terserang atau terjadi kematian sel saraf atau yang biasa disebut dengan nekrosis. Dan kejadian inilah yang disebut dengan stroke. Dan kemudian ada latar belakang yaitu stroke di Indonesia juga mengalami peningkatan prevalensi. Di Indonesia, penyakit ini menduduki posisi ketiga setelah penyakit jantung dan kanker. Pada tahun 2007, hasil riset kesehatan dasar atau yang disingkat dengan Riskesdas menunjukkan data 8,3 per 1000 penduduk menderita stroke. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,1%. Stroke juga menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia sebesar 14,5%. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbandingan gangguan motorik pada pasien stroke non-hemoragik dengan pasien faktor resiko diabetes mellitus dan hipertensi. Di Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Mueloek, Provinsi Lampung tahun 2018. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif merupakan definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Nah, rancangan penelitian ini adalah analitik deskriptif dengan pendekatan secara cross-seksional. Cross-seksional adalah suatu penelitian yang dilakukan pada suatu saat atau pada satu periode waktu tertentu. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sampel penelitian ini ada 30 pasien stroke non-hemoragik pada pasien hipertensi sebanyak 92,6%, stroke non-hemoragik pada pasien diabetes mellitus sebanyak 81,5%, dan stroke non-hemoragik pada pasien diabetes mellitus hipertensi sebanyak 74,1%. Dengan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov,
X nilai signifikannya adalah 0,280 atau nilai P-nya sama dengan 0,280 lebih besar dari 0,05. Dapat kita lihat dari tabel ini yang dimana seseorang yang menderita hipertensi ringan dengan nilai ambang normal yaitu di bawah 140/80 mm hariaksa, yaitu ada satu orang dengan jumlah 33,3% dan yang mengalami dalam kategori sedang yaitu ada 2 orang dengan nilai 7,4%. Jadi totalnya itu ada 3 orang dengan nilai 10,0%. Nah, yang gangguan motorik hipertensi di atas nilai ambang 140/90 mm hariaksa yaitu ada 2 orang dalam kategori ringan dengan jumlah 66,7% dan dalam kategori sedang yaitu ada 25 dengan jumlah 92,6%. Jadi jumlahnya itu ada 27 orang dengan total 90,0%. Nah, yang tabel kedua yaitu gangguan motorik diabetes mellitus dengan nilai ambang normalnya itu yang di bawah 200 gram per desiliter. Dalam kategori ringan yaitu ada 1 orang dengan totalnya yaitu 33,3% dan dalam kategori sedang yaitu ada 5 orang dengan totalnya 18,5%. Jadi total keseluruhannya itu ada 6% dengan totalnya yaitu 20,0%. Kategori gangguan motorik diabetes mellitus di atas dengan nilai ambang di atas 200 gram per desiliter. Dalam kategori ringan yaitu ada 2 orang dengan nilai 66,7% dan dalam kategori sedang yaitu ada 22 orang dengan nilai 81,5%. Jadi jumlahnya yaitu ada 24 dengan total 80,0%. Dan yang terakhir yaitu gangguan motorik hipertensi dan diabetes mellitus. Adapun dalam kategori ringan yaitu yang mengalami diabetes hipertensi yaitu ada 1 orang dengan jumlah 33,3%. Dalam kategori sedang yaitu ada 20 orang dengan jumlah 74,1%. Jadi totalnya yaitu ada 21 orang dengan jumlah 30,0%. Dan yang tidak mengalami hipertensi dan diabetes mellitus yaitu ada 2 orang dalam kategori ringan dengan totalnya 66,7% dan dalam kategori sedang yaitu ada 7 orang dengan total 25,9%. Jadi total keseluruhannya yang mengalami hipertensi dan diabetes mellitus itu ada 21 orang dan sedangkan tidak mengalami diabetes mellitus dan hipertensi itu ada 9 orang dengan total 70,0%. Baik, saya akan membahas tentang pembahasan mengenai jurnal ini. Diketahui bahwa hasil analisis perbandingan struk non-hemoragik dengan hipertensi dan diabetes mellitus terbanyak pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, yang dimana nilai ambangnya itu di atas 140/90 mm hariaksa dan di atas 200 gram per desiliter. Dengan gangguan motorik sedang sebanyak 20 pasien atau 74,1%. Ini tidak layak untuk diuji C-score karena terdapat 2 nilai ekspektikon yang kurang dari 5 ada 50% jumlah sel. Oleh karena itu, uji yang dipakai adalah uji alternatifnya.
yaitu uji Kolmogorov-Smirnov X. Hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov X. Nilai signifikannya adalah 0,207 karena nilai P-nya adalah 0,207 di atas 0,05. Maka HO-nya diterima, artinya tidak ada perbandingan hipertensi dan diabetes mellitus pada penyakit stroke non-hemoragik. Ada penyumbatan di RSUD Dr. Haji Abdul Meloik, Provinsi Lampung tahun 2018. Nah, pada hasil penelitian ini seharusnya pasien dengan faktor risiko hipertensi, diabetes mellitus yang mengalami kelainan motorik sedang seharusnya lebih tinggi dibanding yang hanya memiliki satu faktor risiko saja. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya seperti pengambilan sampel yang tidak melihat onset serangan pasien. Hal tersebut dimaksudkan pada onset akut biasanya dikenal dengan hiperglikemia reaktif. Baik, ada pun kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, dia distribusi frekuensi stroke non-hemoragik dengan gangguan motorik terbanyak menyumbangkan dengan gangguan motorik yaitu sedang sebanyak 27 pasien atau 90,0%. Kesimpulan keduanya yaitu distribusi frekuensi stroke non-hemoragik pada pasien hipertensi dengan gangguan motorik sedang sebanyak 25 pasien atau 92,6%. Kesimpulan ketiganya yaitu distribusi frekuensi stroke non-hemoragik pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan motorik sedang sebanyak 22 pasien atau 81,5%. Dan yang keempat yaitu distribusi frekuensi stroke non-hemoragik pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus dengan gangguan motorik sedang sebanyak 20 pasien atau 74,1%. Adapun saran dari PPT saya ini yaitu hipertensi dan diabetes mellitus dengan gangguan motorik pada pasien stroke non-hemoragik mendapatkan perhatian bagi tenaga medis untuk selalu mengendalikan faktor resiko seperti hipertensi, diabetes mellitus. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang seberapa pentingnya menghindari faktor resiko seperti hipertensi, diabetes mellitus sehingga terhindar dari serangan stroke. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.